Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu dosen beserta rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 6, kami dari kelompok 4 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tugas dengan tema kedudukan dan tindakan pemerintah. Yang mana kelompok 4 terdiri dari saudari Adisti Febriani, kemudian ada Pak Ajirwan, kemudian saya sendiri Dwi Yuswan Hadi, selanjutnya adalah saudari Elsa Sabrina Brute. Langsung saja kemudian saya akan mencoba mempresentasikan beberapa slide yang kemudian akan dilanjutkan secara bergantian oleh kawan-kawan. Yang pertama, kedudukan hukum pemerintah. Jadi di sini ada beberapa pengertian tentang pemerintahan dan pemerintah. Kemudian adalah apakah sebetulnya perbedaan antara pemerintah dan pemerintahan. Jadi dari pengertiannya, pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara. Dengan kata lain, pemerintahan adalah Besturvoering atau pelaksana tugas pemerintah. Sedangkan pemerintah adalah organ atau alat atau aparat yang menjalankan pemerintahan. Selanjutnya ini adalah contoh dari bagan atau struktur organisasi pemerintah untuk pemerintah daerah kabupaten. Jadi di sini ada bupati dan DPRD, yang mana bupati membawai sekretariat daerah, kemudian di bawahnya ada kelurahan, kecamatan, dinas daerah, dan lembaga teknis, sedangkan DPRD hanya membawai sekretariat daerah. Pembagian hukum ke dalam hukum publik dan hukum privat yang dilakukan oleh ahli hukum Romawi Ulpianus ketika ia menulis Publicum ius et quod of et statum rei Romane spectat privatum quo et singularum utililatem, atau hukum publik adalah hukum yang berkenaan dengan kesejahteraan negara Romawi, sedangkan hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan kekeluargaan. Pengaruhnya cukup besar dalam sejarah pemikiran hukum sampai sekarang. Salah satu pengaruh yang masih tersisa hingga kini antara lain bahwa kita tidak dapat menghindarkan diri dari pembagian tersebut, termasuk dalam mengkaji keberadaan pemerintah dalam melakukan pergaulan hukum. Kenyataan sehari-hari menunjukkan bahwa pemerintah di samping melaksanakan kegiatan dalam bidang hukum publik juga sering terlibat dalam lapangan keperdataan. Dalam pergaulan hukum, pemerintah sering tampil dengan cui peten, dengan dua kepala, sebagai wakil dari jabatan yang tunduk pada hukum publik dan wakil dari badan hukum yang tunduk pada hukum privat. Perspektif hukum publik, yaitu negara adalah organisasi jabatan yang menurut Legeman dalam bentuk kenyataan sosialnya, negara adalah organisasi yang berkenaan dengan berbagai fungsi. Yang dimaksud fungsi adalah lingkungan kerja yang terperinci dalam hubungannya secara keseluruhan. Fungsi-fungsi ini dinamakan jabatan. Jadi negara adalah organisasi jabatan. Jabatan adalah lingkungan pekerjaan sendiri yang dibentuk untuk waktu lama dan kepadanya diberikan tugas dan wewenang. Next, selanjutnya akan dibahas oleh Pak Ajirwan. Menurut Bagirmanan, jabatan adalah lingkungan pekerjaan tetap yang berisi fungsi-fungsi tertentu, yang secara keseluruhan mencerminkan tujuan dan tata kerja suatu organisasi. Negara berisi berbagai jabatan atau lingkungan kerja tetap dengan berbagai fungsi untuk mencapai tujuan negara. Dengan kata lain, jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap atau Krinpanpaste, werkzaamheden,
yang diadakan dan digunakan guna kepentingan negara. Jabatan itu bersifat tetap sementara pemegang jabatan atau Amstreger dapat berganti-ganti. Lanjut. Lanjut slide-nya. Dalam ajaran hukum perdata dikenal dengan istilah subjek hukum. Subjek hukum di sini ada naturalistic person, res person, dan BH privat, dan BH publik. Menurut Jidir Ali ada 3 kriteria untuk menentukan status bagan hukum publik. Dilihat dari pendiriannya konstruksi hukum publik atau didirikan penguasa dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya. Lingkungan kerjanya melakukan perbuatan publik. Diberi kewenangan publik atau membuat peraturan atau keputusan. Lanjut. Lanjut. Kedudukan pemerintah dalam hukum publik. Dalam perspektif hukum publik, negara adalah organisasi jabatan, dan dari jabatan kenegaraan ini ada jabatan pemerintahan. Perbedaan badan hukum dan organ-organnya menurut Panwitz, yaitu badan hukum adalah pendukung hak-hak kebendaan atau harta kekayaan, yang dimana badan hukum ini melakukan perbuatan melalui organ-organnya yang mewakilinya. Lembaga-lembaga hukum publik tersebut merupakan badan hukum perdata dan melalui organ-organnya atau badan atau jabatan TUN. Menurut peraturan perundang-undangan yang dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum perdata, meskipun organ atau jabatan pemerintahan dapat melakukan perbuatan hukum perdata, mewakili badan hukum induknya, mengetahui organ atau jabatan pemerintahan dalam melakukan perbuatan hukum yang bersifat publik. Meskipun organ atau jabatan pemerintahan dapat melakukan perbuatan hukum perdata, mewakili badan hukum induknya, yang terpenting dalam konteks hukum administrasi adalah mengetahui organ atau jabatan pemerintahan dalam melakukan perbuatan hukum yang bersifat publik. Badan hukum adalah kumpulan orang, yaitu semua yang di dalam kehidupan masyarakat dengan beberapa pengecualian. Sesuai dengan ketentuan undang-undang, dapat bertindak sebagaimana manusia yang memiliki hak-hak dan kewenangan-kewenangan seperti kumpulan orang atau dalam suatu badan hukum, perseroan terbatas, perusahaan, perkapalan, perhimpunan atau sukarela, dan sebagainya. Dalam kepustakaan hukum dikenal ada beberapa unsur dari badan hukum, yaitu perkumpulan orang atau organisasi yang teratur, dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan-hubungan hukum, adanya harta kekayaan yang terpisah, kemudian mempunyai kepentingan sendiri, kemudian mempunyai pengurus, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dapat
digugat atau menggugat di depan pengadilan. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Alsa Saprina Putri. Wah, muncul slide-nya. Hilang, nggak ada slide. Siapa? Kok nggak ini, Elsa? Halo? Suaranya mana? Ya Pak, tadi nggak ada slide. Oh, Selanjutnya, bila berdasarkan hukum publik negara, provinsi dan kabupaten adalah organisasi jabatan atau kumpulan dari organ-organ kenegaraan dan pemerintahan. Maka berdasarkan hukum pendata negara, provinsi dan kabupaten adalah kumpulan dari badan-badan hukum yang tindakan hukumnya dijalankan oleh pemerintah. Menurut pendapat Steinberg, pemerintah sebagaimana manusia dan badan hukum privat terlibat dalam lalu lintas pergaulan hukum, pemerintah bisa menjual dan membeli serta menyewa atau menyewakan. Ketika pemerintah bertindak dalam lapangan perdataan dan tunduk pada peraturan hukum pendata, pemerintah bertindak sebagai wakil dari badan hukum, wakil dari jabatan, sehingga kedudukan pemerintah dalam pergaulan hukum perdataan tidak berbeda dengan seorang atau hukum privat yang tidak mempunyai kedudukan istimewa dan dapat menjadi pihak dalam sengketa peradaban dengan seorang atau badan hukum dalam peradilan hukum. Maka tindakan hukum pemerintah di bidang pendataan adalah sebagai wakil dari badan hukum person yang tunduk dan diatur dengan hukum pendata, dan kedudukan pemerintah dalam hukum privat adalah sebagai wakil dari badan hukum keperdataan. Keberadaan pemerintah yang secara teroris memiliki dua fungsi, yaitu sebagai wakil dari jabatan dan badan hukum yang masing-masing diatur dan tunduk pada hukum yang berbeda, hukum publik dan hukum privat. Selanjutnya tindakan pemerintah. Tindakan nyata. Politik Kahendeligen, yaitu tindakan-tindakan yang tidak ada relevansinya dengan hukum. Yang kedua, tindakan hukum atau Rechtsendeligen, yaitu tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat tertentu atau tindakan yang dimaksud untuk menciptakan hak dan kewajiban. Berasal dari hukum pendata yang kemudian digunakan hukum administrasi negara. Menurut Haji Romeijin, tindakan hukum administrasi suatu pernyataan kehendak yang muncul dari organ administrasi dalam keadaan khusus, dimaksud untuk menimbulkan akibat hukum, dan bidang hukum administrasi negara terdapat perbedaan terkait dengan sifat mengikatnya dan tindakan hukum pendata dan hukum
administrasi negara. Lanjut, Bis. Selanjutnya, unsur-unsur dan tindakan hukum pemerintah. Yang pertama ada perbuatan dilakukan oleh aparat pemerintah. Yang kedua, dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah. Yang ketiga, perbuatan tersebut menimbulkan akibat hukum dalam bidang HAM. Yang keempat, perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat. Yang terakhir, perbuatan hukum administrasi harus didasarkan pada peraturan perundang-undang yang berlaku. Selanjutnya, Baik, selanjutnya saya akan membahas yaitu macam-macam tindakan hukum pemerintah. Pemerintah atau administrasi negara adalah subjek hukum yang mewakili dua institusi, yaitu jabatan pemerintahan dan badan hukum. Berkaitan dengan tindakan hukum publik, menurut AFA, Korsten dan FPCL, Tonner mengatakan hukum publik dibagi menjadi dua, yaitu bersifat sepihak dan bersifat banyak pihak. Karakteristik tindakan hukum pemerintah. Perbuatan hukum yang terjadi dalam lingkup hukum publik bersifat sepihak. Menurut Indro Harto, tindakan hukum tata usaha negara dikatakan bersifat sepihak karena dilakukan tidaknya suatu tindakan hukum tata usaha negara yang memiliki kekuatan hukum pada akhirnya tetap tergantung pada kehendak sepihak dari badan atau jabatan tata usaha negara yang memiliki kewenangan pemerintahan atau untuk berbuat demikian. Negara hukum ada asas legalitas dan melahirkan kewenangan. Kewenangan hanya diberikan kepada organ pemerintah tertentu dan bersifat sepihak. Dalam HAN, hubungan hukum pemerintah sebagai wakil dari jabatan pemerintahan dengan seseorang atau badan hukum perdata tidak berada dalam kedudukan yang sejajar. Berbeda dengan hubungan hukum berdasarkan hukum perdata yang bertumpu pada asas otonomi dan kebebasan berkontrak. Tindakan hukum pemerintahan yang dilakukan dengan melibatkan pihak swasta disebut tindakan hukum campuran. Tindakan pemerintah meliputi tindakan nyata dan tindakan hukum, sedangkan tindakan hukum meliputi tindakan hukum privat dan tindakan hukum publik. Dan tindakan hukum publik meliputi tindakan hukum publik sepihak dan tindakan hukum publik beberapa pihak. Baik, berakhir presentasi kali ini dan akan dilanjut oleh Pak Dwi Yuswan Hadi. Ya, terima kasih. Demikian presentasi dari kami kelompok 4. Selanjutnya tentu akan ada diskusi kepada teman-teman. Silakan menyampaikan diskusi atau pertanyaan, mudah-mudahan dapat kami jawab. Kalau kemudian tidak bisa kami jawab, mungkin nanti akan ditindaklanjuti oleh Ibu dosen tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah?